Baiklah, mari sama-sama itu mulai kejadian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Faridah Syahina sebagai Ketua Yayasan Bunyan, yang saya hormati Ibu Wali Murid, dan yang saya hormati Dewan Guru serta anak-anakku tercinta. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam rangka program Yayasan Bunyan Ramadan, yaitu kajian kuliah duha dengan judul Momen Ramadan, Jadikan Cahaya Al-Quran sebagai Sinar Kehidupan. Tak lupa selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah pada pagi hari ini. Pada Ibu Faridah, kami persilakan. Izin berdiri ya Ibu Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suatu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita sampai lagi kepada kuliah duha ya Ibu ya. Anda sehat semua ya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Puasanya udah hari yang ke-17 hari ini ya Bu ya. Masyaallah, dan itu dari setengah perjalanan. Insyaallah Allah kuatkan kita, sehatkan kita sampai di akhir Ramadan. Salam semoga telah perlindungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Baik, Ibu, hari ini kedua kita judulnya adalah momen Ramadan, jadikan cahaya Al-Quran sebagai sinar kehidupan. Ya. Jadi karena kebetulan juga kita adalah sekarang sedang 17, biasanya 17 menuju Quran. Makanya kita ambil materinya adalah materi Al-Quran karena memang sudah masuk ke 17 Ramadan. Ibu-ibu, supaya Al-Quran itu bisa menjadi sinar cahaya bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, supaya ini bisa menjadi sinar atau cahaya bagi kehidupan kita. Yang pertama kali adalah membacanya setiap hari. Ya, membacanya setiap hari. Ibu hari ini sudah baca satu? Sudah ya. Sudah yang hafal satu kali? Sudah ya. Guru alhamdulillah sudah hafal satu kali. Apa hal berapa kata? 10 kali. 6 kali, masya Allah. Ya, kalau murid berkali-kali ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Nah, alhamdulillah Ibu, salah satu supaya Al-Quran menjadi cahaya, sinar dalam kehidupan kita harus membacanya setiap hari. Bisa ya? Nih, kita karena materinya adalah materi Al-Quran, karena memang materi Al-Quran ini adalah bulan Ramadan itu adalah bulan Syahrul Quran. Ya, jadi kalau kita terbiasa dengan HP, bulan Ramadan ini terbiasanya megang Al-Quran. Ya, Bu, ya kalau main-main di dalam kubur itu bisa berandai-andai minta kembali satu hari aja hidup dia ingin menikmati bulan Ramadan. Saking banyak sekali itu keutamaan di bulan Ramadan. Nah, kita alhamdulillah masih bisa melakukan doa-doa kecil, masih makan uangnya kamu ya. Sayang tidak dimakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi apa Bu? Yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua adalah di mana saja dan kapan saja. Ini masya Allah di kereta. Tapi
alhamdulillah tadi saya juga di kereta, alhamdulillah saya terus tadi di kereta. Ya, karena memang kalau saya jalan-jalan itu waktunya makanya di jalan ya, karena di kereta, di mobil, ya sedangkan itu selalu ada beda. Besok Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, sampai kemarin juga Ahad itu sampai pulang sore. Ya, jadi cara kita untuk mensiasati baca Al-Quran, ya, kalau misalnya kita ada waktu-waktu seperti ini, alhamdulillah, ya, nggak sibuk pegang HP, sibuk pegang Al-Quran. Jadi suasananya luar biasa itu ya. Ketika ada kereta pun banyak orang yang membaca Al-Quran, apalagi masa Ramadan. Mereka sangat menyayangkan kalau masa Ramadan ini cuma pegang HP, ya. Nah, setelah kita membacanya di mana saja, kapan saja, memahami Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja, memahami. Jadi jangan kejar target bacanya, tapi kita memahaminya. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita lihat ayat-ayat yang berhubungan dengan Innallaha adzabun syadid, kita berhenti sebentar. Doa Allah, ya Allah dari hati agama, ya enggak? Jadi ada ayat-ayat yang azab, kita berhenti sebentar berdoa supaya kita dihindarkan dari azab Allah. Misalnya ada Allah kami, ya, sebetulnya orang-orang yang katakanlah mu'minun, sungguh beruntunglah orang beriman. Kita baca sampai ayat 11. Ini selanjutnya ada surga, ada satu bermohon kepada Allah supaya kita masuk ke surga termasuk orang yang beruntung, tidak orang-orang yang beriman. Itu yang dia jadi membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca saja, juga dipahami, sehingga nanti ada berkasnya, ada sinarnya, ada cahayanya, ya. Jadi menyala dengan Al-Quran, ya, bercahaya dengan Al-Quran. Lanjut, ya. Yang keempat adalah memahami dan mengkaji tafsir Al-Quran. Makanya alhamdulillah ibu saya selalu juga ada program mengkaji ayat Al-Quran itu pagi dan sore. Pagi itu jadi memang tidak hanya meninggalkan untuk baca Al-Qurannya saja, karena kita setahun dari tahun ke tahun itu harus meningkat bagaimana kita dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan menulis Al-Quran itu setiap hari ketemunya, ya. Yang pertama itu harus menulis Al-Quran dan buku itu kita rajin, ya. Kemudian apalagi membacanya kita tadi, mentadabburinya, mengkaji tafsir. Jadi setiap pagi itu 1 sampai 2 ayat belajar sama ustaz-ustaz gitu ya, Zoom, ya. Kemudian nanti sore yang 4 belajar lagi sama ustazah. Kenapa? Jadi satu hari itu bisa beberapa ayat kita belajar lagi. Karena namanya tafsir tidak bisa belajar sendiri, harus ada gurunya, harus ada ustazahnya. Jadi ibu-ibu apalagi sekarang kan era digital, ya. Era digital berarti kan era yang kita bisa belajar dari kapan saja, ya, secara online. Jadi tidak hanya ini, ibu jadi kan Al-Quran sudah ditunjuk, tapi kalau ditunjuk nggak paham, nggak pahami isinya. Jadi saya alhamdulillah saat ini ya, bagi 13 hari ini lebih kurang ya. Jadi kadang merasa banget gitu ya. Apa yang lagi dipikirkan, apa yang dirasakan, masalahnya dihadapi, itu rasanya tuh Allah menjawab semuanya di Al-Quran. Pas banget. Pas baca ayat ini, bahasa ayat ini benar dengan kehidupan. Pas ayatnya bahas lagi ayat yang lain yang salah saja, pas lagi dengan kehidupan. Ya, Allah masalah ini masya Allah, ya, luar biasa. Ya, silakan duduk lagi, ya. Jauh tidak kaget, masya Allah, masya Allah. Ya. Dan juga ya, salam ini ya, suka dari condet nih ibu ya, dalam keadaan sehat, sakit enggak ya, kemudian Allah memudahkan memperlancar ya, jadi itu ya Bu ya, jadi kita tidak hanya membaca saja, betul ya, agar Al-Quran menjadi cahaya, agar Al-Quran menjadi sinar, menyala dengan Al-Quran, kita tidak hanya membacanya saja, tadi memahaminya, setelah itu dari apa Bu? Mengkaji tafsir.
tafsirnya. Jadi kalau kita mengkaji tafsirnya ini khas dibaca setelah itu ditilawah ya. Nah, kita udah kata mereka berdiskusikan. Setelah itu tidak cuma hanya mengejar rakamnya saja, tapi juga kita dapuri ayatnya, juga dipelajari tafsirnya. Ya, kalau ibu mau sebenarnya saya setiap hari itu ada link zoomnya. Sore juga ada gitu ya. Tapi karena mungkin ibu pada sibuk gitu ya. Kayak saya sampai itu tinggal di sambil kemana. Tapi insya Allah kenapa? Karena memang buku. Namanya Al-Quran itu kan buku belajar. Dalam Jumat juga di masjid itu juga mengadakan juga kajian tafsir juga Al-Quran. Karena kita kalau nggak belajar tafsir Al-Quran, kita itu jadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu, kita nggak belajarnya di mana nih petunjuk. Bacanya oke, kita baca yang baca, tilawahnya oke, perkataan-perkataan juga oke, ya kan. Bagaimana ini diperlihatkan ya. Tapi ditingkatkan dengan kita mempelajari tafsirnya, memahami ayat-ayatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari kisah-kisah para nabi, sahabat dan umat terdahulu. Jadi ibu sekalian ya, kalau kita pahami ya, banyak sekali ini ya kisah-kisah ada dalam Al-Quran ya. Ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Muhammad ya. Ada lagi kisah Nabi Daud, ya, kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, banyak sekali kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran dan para sahabat. Sehingga kalau kita baca kisah-kisah ini, ketika kita ada yang permasalahan hidup, sebenarnya permasalahan hidup kita itu sudah diwakilkan dari problem nabi-nabi kita. Kita merasa misalnya ada masalah dengan ekonomi, ya, ada masalah dengan kurang harta, ya Rasulullah itu masya Allah ya, Rasulullah SAW masya Allah ya, dia dari sangat sederhana tetapi kita bersyukur pada Allah. Bahkan Rasulullah itu tempat tidurnya itu beralaskan ikan sampai berbekas di wajahnya. Kita kan tidurnya empuk ya bu ya, kasur yang empuk ya bu, nggak pakai tikar ya bu ya, nggak sampai apa namanya itu ada di wajah kita ya, ada berbekas di wajah kita. Rasulullah ada lagi yang misalnya penyakit ya, itu bagaimana? Nabi Ayub ya, Nabi Ayub telah mengalami penyakit yang satu-satunya di dunia. Gak ada penyakit yang seperti penyakitnya Nabi Ayub. Kita ada orang yang sakit, ya itu seberapa sakitnya. Kalau bisa rumah sakit, bisa terapi, bisa apa tapi masya Allah ditinggalkan oleh bapaknya. Ya, tapi dia akan sakitnya. Nabi apa lagi ya bu ya? Nabi Ibrahim ketika membakar, ya. Nabi Nuh, ya, anaknya istrinya tidak mau mengikuti, ya, perintahnya. Setelah itu Nabi Nuh diselamatkan oleh antara kapal. Itu ada pelajaran-pelajarannya, ada pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Dipelajari di mana? Di Al-Quran. Jadi saya katakan Al-Quran itu sumber ilmu, sumber pendidikan, kemudian cahaya, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita lihat ya sesuai dengan tema kita hari ini ya, jadikan Al-Quran itu sebagai Ramadan ini, Al-Quran sebagai sinar kehidupan kita. Karena apa? Kita udah masuk ke hari 17 Nuzul Quran. Kita ambil tema Al-Quran. Nah ini pun mengamalkan Al-Quran. Banyak orang kadang mungkin baca Al-Quran udah bagus ya. Kemudian apa lagi yang memahami, tapi kadang-kadang tidak mengamalkan. Misalnya kalau anak-anak yang sudah di pondok, pesantren, kampusnya banyak, tapi ketika keluar dari pondok, ya kalau tidak memahami dan mengamalkan Al-Quran, kadang-kadang dia tidak sholat aja. Nah itu berarti dia hanya menghafal di kognitifnya saja, pikirannya saja, tapi tidak di hatinya. Kalau di hatinya dia tahu ya bagaimana dia orang yang menjalankan sholat ya, kemudian dia paham Islam, paham agama, tapi dia tidak mengamalkan misalnya bayar zakat. Maka saya dikatakan mengamalkan Al-Quran ya, manusia diperintah agar mengamalkan Al-Quran, tapi mereka menganggap bahwa
ya Bu ya, belum cukup hanya sekedar membaca Al-Quran. Tadi kan ada urutannya supaya Al-Quran menjadi sinar bagi kita. Dibaca, di mana saja kita berada, dipahami, kemudian belajar tafsirnya dan juga diamalkan. Setelah diamalkan kita menerapkan ajaran moral dan etika. Jadi makanya Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Ya, Rasulullah berjalan akan berjalan semua anak Rasulullah, semua pribadi Rasulullah, semua sikap-sikap Rasulullah itu mencerminkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dari manakah kopi daripada apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran, kita lihatlah Rasulullah. Kita dikatakan Rasulullah adalah akhlaknya adalah seperti Al-Quran berjalan. Nanti kita perlu mempelajari sirah manusia, perlu juga kita ya nilai-nilai dari orang Al-Quran semuanya ada Bu, semuanya ada. Bicara masalah pendidikan ada dalam Al-Quran, bicara masalah rumah tangga keluarga ada dalam Al-Quran, bicara masalah transaksi jual beli perdagangan muamalah ada dalam Al-Quran, bicara bagaimana interaksi kita dengan orang yang bukan muslim ada dalam Al-Quran, bicara bagaimana ukhuwah ada. Bisa kita mencari apa lagi? Saling apa lagi? Yang paling lengkap itu semuanya yang lengkap dan sempurna itu adalah Al-Quran. Kita dengar ya, ini kan mau kerjanya Rasulullah, tapi kita masih ngambil yang lain, berdoa yang lain. Tidak asal. Jadi saya jadi ustaz biasa, amin. Masya Allah, puasanya sampai makin begitu saja ya. Jika bakal salah maaf. Masya Allah, itu ya. Ini anak-anak didengarkan dengan Al-Quran dari kecil, dibacakan, dia baca-baca murotal, itu jadi puasa sendiri ya. Walaupun masih kita kasih hadiah, kok jadi senang. Tapi lama-lama nanti terbentuk ya, terpaksa ya biasa, terpaksa akhirnya jadi biasa, terbiasa ya. Iya, ada kembali dipanggil seorang banyak. Jadi mama banyak banget di rumah sama. Insya Allah. Makanya wajar makasih hadiah. Karena mama. Jadi mama sudah kasih sekolah, jadi ya karena. Insya Allah. Ya saya. Yusuf tapi khusus ya baru ya. Insya Allah nanti ada dakwahnya beginian ya. Nah, kembali ke sesama manusia. Ada programnya Insya Allah nanti Ibu Kamis depan kita kumpul lagi. Kalau sudah Kamis besok, sekarang kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita nanti kumpul lagi. Insya Allah nanti kita ada acara berbagi. Kita ada santunan yatim dan duafa dan juga paket sembako. Saya juga sama dengan saya juga sama dengan PJ dan kebetulan disitakan juga di PJ dan juga orang PJ. Jadi alhamdulillah kita memberikan paket sembako dan juga alhamdulillah keamanan juga dari salah satu teman di PJ untuk santunan untuk anak yatim dan duafa ya. Jadi kita batasi memang ini nggak semuanya ya, kalau masalah santunan dalam bentuk semuanya ada itu yang mau sudah itu apa? Karena memang mungkin kita kasih yang sudah mampu gitu ya. Tapi kalau sembako insya Allah rata ya kita mendapat bagi murid ya insya Allah. Kemudian membantu sama manusia apalagi di bulan Ramadan ya, kalau kita bersama orang berbuka puasa itu sama dengan kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi itu cara cerdas. Makanya dikatakan di bulan Ramadan ini ditanyakan, disuruh kita tuh perbanyak menambah pahala puasa. Bagaimana caranya? Disuruh paling banyak zikir. Benar zikir apa? Subhanallah bisa, alhamdulillah
alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi zikir yang paling tinggi adalah zikir membaca Al-Qur'an. Ya, makanya Allah berlomba membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Karena itu yang paling tinggi zikir, ya, membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah halal mula, membacanya satu huruf demi satu huruf dalam keberkahan kebaikan. Dan jangan lupa juga bersalawat. Kalau kita bersalawat, kita akan mendapatkan keberkahan 10 kali keberkahan, ya. Kemudian menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah. Jadi dalam kita, ya, apa Al-Quran bisa menjadi sinar kehidupan kita itu, Bu. Jadi Al-Quran itu ada di hati kita. Al-Quran itu menjadi cahaya, sehingga kita kalau connect dengan Allah ini, Bu. Kalau kita ingin bicara dengan Allah, kita dalam bentuk sholat, ya nggak, Bu? Kita sholat wajib, sholat sunnah. Sholat wajib itu 5 kali, tambah lagi tarawih, ada yang 23, ada yang 11, tambah lagi sholat tarawih, tambah lagi sholat duha, tambah lagi sholat hajat, tambah lagi sholat witir, ya berarti ya. Nah, terbanyak kita sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat wajib kita nggak bisa banyak, kali kalau wajib. Senang sekali. Itu berarti kita berbicara dengan Allah. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, perbanyak membaca Al-Quran. Nih, jadi kalau kita baca Al-Quran, Allah tuh ngomong sama kita. Alif lam mim dzalika kitabullah raiba fihi hudal muttaqin. Itu Allah yang ngomong. Ini kita pada perlakuan padanya untuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Apalagi Allah mengatakan, sering kita jadi kesulitan besar kalau lagi banyak masalah, ada kesulitan, ada banyak yang lain. Kita hidup itu ya, saya kan ya bekerja sebagai dosen, juga sebagai ibu, anggota masyarakat, juga kalau mana-mana pasti banyak perjuangan. Itu kalau lagi banyak seperti itu, interaksi dengan ayat Quran, suka baca surah itu. Alam nasrah sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha. Ya, jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Itu Allah yang ngomong. Kalau lagi sulit, tenang, ada kemudahan. Ulang lagi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ulang lagi sama Allah kan. Jadi dihibur sama Allah. Jadi kita kalau ada masalah benar-benar baca itu aja surat itu. Baca itu aja. Jadi dihibur sama Allah. Harusnya begini. Itu hiburan Allah kan Al-Quran. Al-Quran itu perkataan Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang sama Allah. Kesulitan pasti nanti kemudahan. Kesulitan mudah itu beriringan. Memang sulit itu nanti ada mudahnya. Memang sulit lagi ada mudahnya. Berapa banyak kesulitan kita yang sudah dimudahkan sama Allah. Benar Bu? Buat kita kecil bisa jalan, kan masih baik. Kita anak-anak bisa jalan lari. Dua kita TK sulit nggak bisa baca. Kita anak-anak kemudian bisa baca. Dua bagaimana kita sulit ya? Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan masalah ini? Sampai kita seumuran begini berapa banyak kesulitan-kesulitan kita yang sudah diselesaikan sama Allah. Makanya kita baca Al-Quran itu berarti ya Allah lagi bicara dengan kita. Jadi hubungannya mesra dengan Allah. Ya Bu, Insya Allah. Berpikir kritis dan berpikir bijaksana. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan sinar dalam kehidupannya, dia itu nggak temperamental, nggak emosional. Tanpa pada itu adalah Al-Quran. Bijaksana bagaimana, ya, bagaimana kisah-kisah para nabi, ya nggak? Tapi Nabi kan ada yang temperamental, nggak ada yang ngambek, nggak ada yang marah, ya. Tapi bagaimana para nabi itu bersikap sabar, bagaimana para nabi itu bersikap bijaksana, ya. Kemudian juga dengan Al-Quran ini ya kemudian kita jadikan menjaga lingkungan hidup, karena Islam itu dia seimbang, ya seimbang. Karena apa? Kita jangan sampai tidak peduli dengan lingkungan, jangan sampai kita tidak peduli Islam itu tidak merusak manusia, ya Bu. Ada perubahan di lingkungan, ya. Selain itu nanti
baru dibikin mainan anak-anak itu bagus banget ya. Itu jangan karena apa? Karena itu dibangun di atas tempat resapan kecil. Makanya membaca bisa cukup sampai ke kasih ya. Itu jarang kasih banjir. Terakhir banjir tahun 2000, kalau 2025 dan 2026. Nah, karena itu tadi ya sudah banyak itu adalah Islam sangat memperhatikan. Al-Quran itu sangat menjaga lingkungan. Ya, bagaimana kita memperlakukan ya tanaman, tumbuhan, hewan, alam, ya itu tidak diatur dalam. Jadi Islam itu Al-Quran itu adalah untuk ya rahmatan lil alamin. Begitu tinggi kita mesti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ya Allah satu hari kalau baca Al-Quran itu seperti ada energi, nggak ada yang itu bu. Ya, jadi kalau kita kalau berangkat ngajar, berangkat kerja, berangkat kita mau ngurusin anak-anak, tapi kalau kita nggak baca Al-Quran itu seperti nggak ada waktunya, nggak ada energinya, nggak ada tenaganya. Ya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ya, ketika kita baca Al-Quran itu kita memang diharapkan jadi hukum, tenaga, energi. Kalau satu hari itu pagi-pagi membaca Al-Quran itu mau apa energinya? Apa bensinnya? Maka kalau ada bensin bisa jalan, nggak bisa. Mobil, kereta, pokoknya semuanya deh kalau nggak punya sumber energinya nggak bisa. Apalagi manusia sumber energi itu adalah ketika bertakaruf dengan Allah, salah satunya adalah dengan kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Yang ke-13, menjadikan Al-Quran panduan hidup yang sistematis untuk manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Ini makanya sumbernya adalah Al-Quran. Ya, kalau bicara masalah hukum, lihat ada hukum apa dalam Islam. Ya, hukum pernikahan, hukum pidana, hukum politik, semuanya ada dalam Al-Quran. Bicara masalah apalagi semuanya dari panduannya dalam Al-Quran. Karena apalagi bicara masalah berdagang, bicara masalah kewarisan, bicara masalah rumah tangga, bicara masalah etika. Saya insya Allah besok amal Rabu ya, kita juga mengisi satu bulan. Itu juga berkaitan dengan masalah etika bergaul dan bijak bersosmed ya, maksudnya medsos ya. Itu juga semuanya dari ayat-ayat Al-Quran semuanya. Apa? Karena Al-Quran itu memang menjaga kita, melindungi kita, ya, yang akan membuat diri kita itu teratur. Kenapa ini kita tidak teratur? Cahayanya pada ibu kalau misalnya mati lampu, kita bisa jalan. Kalau mati lampu, heboh ya nggak teriak. Tapi ibu kadang-kadang begitu sini, ibu yang lain kadang-kadang tidak memberikan apa seperti cahaya biasa, bingung hidupnya. Salah apa? Tak ada tujuan karena gelap. Karena yang aku adalah yang bersinar itu adalah kalau kita apa kita setelah baca. Terus kalau di sini kan kita bikin program kalau di bulan kalau Ramadan satu hari satu juz pas lembar itu sebagai energi. Kali enggak ya setengah juz lagi. Kalau kita nggak ada energinya mana kita gelap kita makanya sedikit gitu. Ini kalau misalnya kita banyak masalah, banyak ujian, ayo introspeksi diri, muhasabah diri, dan pertama kali benar tak sholat kita? Jangan sampai udah azan kita masih ngobrol, ya udah azan kita masih tiduran, dan kita bisa sholat. Jadi kita setelah kita di masjid, ya udah langsung sebelum ke masjid. Ya, jangan sampai kita masih nonton Korea itu sampai tamat, ya. 12 lewat ini pas sholatnya jam 2 karena nah, itu bagaimana orang bisa mempermudah urusan kita jaga memperbaiki kehidupan kita. Apalagi cara kita memperbaiki kehidupan kita interaksilah dengan Al-Quran. Kalau interaksi kita dengan Al-Quran itu sedikit ya susah juga ya gelap hidup kita ya kemudian nggak ada arah ya. Dan yang terakhir ya masih yang ke-15 nih. Jadi kan Al-Quran bentuk akidah yang kokoh. Nah ini, ya. Jadi jangan sampai ya gara-gara ada sebagian sembako dari orang yang bukan Islam, udah ditukar akidah juga sekali. Kok enggak kurang banyak juga orang Islam yang ngasih sembako, ya kan? Tentunya kita harus besok ada bagian sembako. Jangan seperti itu
yang lain. Yang muslim diambil, yang muslim diambil, yang muslim nanti bagian disuruh nanti ya. Kita banyak orang muslim itu orang yang peduli. Satunya dia satunya juga. Kita ya sangat peduli ya. Kita angkat rutin setiap tahun itu ada santunan juga ya. Kita juga ada santunan yang kita bermanfaat dan ya, tapi kita manfaatkan supaya kita akan malam pulangnya. Malam pulangnya nanti kemana macet ya. Karena saya tidak ada acara gitu ya kalau malam. Karena kalau udah malam dan macetnya orang harus sudah ya. Dan yang terakhir ya, jadikan Al-Quran sumber informasi tentang Quran. Jadi yang ampun halaman yang sebenarnya non-abadi seperti kiamat, kiamat, surga, neraka, adanya jin, malaikat. Bu, kita kalau mau lebaran kan kita mempersiapkan itu ya, mempersiapkan tiketnya jauh-jauh hari, mempersiapkan bekalnya, bawa beras satu karung, ya, baju lebaran, semuanya mempersiapkan kalau kita mudik. Tapi sebenarnya mudik yang hakiki adalah kita adalah kampung akhirat. Kampung akhirat itu harus kita persiapkan yang abadi. Dunia kita abadi, kampung akhirat nanti nafsi sendiri-sendiri, terpisah sama buninya, ibunya, ayahnya, terpisah dengan saudara-saudaranya masing-masing. Ya, oleh karena itu bekal yang paling bagus adalah kita bawa Al-Quran takwa. Ya, takwa yang paling tinggi dari sisi Allah adalah Al-Quran. Nah, dengan kita mempelajari Al-Quran sebagai sinar cahaya dalam kehidupan kita belajar apa kiamat. Iya, ada surat Al-Quran itu Al-Qiyamah, ada surat Al-Quran itu Al-Qari'ah. Itu bicara masalah kiamat. Apalagi bicara masalah neraka. Ada kawailul musholin. Dia kecelakaan, jadi cara orang yang sholat, ya kawel, beda. Ada lagi neraka sangkot, ada lagi neraka jahanam. Itu diciptakan di Al-Quran. Jadi dengan kita membayar hal-hal yang sifatnya gaib, apa-apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran membantu tambah kehidupan kita. Kita ini hidup tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Di sini hanya sebentar tinggal, bukan tempat tinggal. Tempat kita tinggal kita yang hakiki adalah. Jadi kalau ibu capek, di sini lelah, tetap. Misalnya sampai kita di sini lelah semua, lelah kita bisa ngurus keluarga, lelah kita ngurus anak-anak, lelah kita cuma punya doang. Soalnya kalau kita persiapkan masa depannya bekal akhirat, lelah kita akan hilang. Tapi jangan sebaliknya, berdunia lelah ngurus anak, kita tidak pasangan lagi dia. Ngurus keluarga capek, anak-anak di sana nggak ngurus, suami nggak ini. Di masyarakat agama ini banyak ujiannya dan sangat pekerjaannya yang kerjanya tapi lalai ada Allah dan Rasulnya. Jadi namanya double capeknya, dunia capek kan? Ini yang capek. Kalau ibu lelah, makanya gini, kalau pada capek ini. Pun saya ceritakan 12. Nah saya kadang-kadang kan apa namanya itu kalau ada jam 9:10, jam 10 saya anak sebenarnya saya yang lain. Pagi jam 9:30 dan masuk pulang. Jadi lama. Jadi kalau belajar malam. Jadi jam 12 saya tidur, kemudian bangun jam 9 pulang sudah pagi. Tidak jadi siang, tidak ada siang lagi, tidak ada tidur pagi, kita sekali. Kita sekali ini di mana. Tapi apa kalau kita lakukan apalagi ini mau Ramadan, hilang Allah. Jadikan pernikahan Allah. Saya juga pernah investasi kemarin saya dapat kajian itu dari 100 saja. Inspirasi saya masyarakat. Mas itu mendidik kaki sangat kecil. Ketika dia terkali perang, setelah waktu dia lagi tersingkap, kemudian terlihat ininya ya, ketika naik ini tidak apa ya, terlihat betisnya kakinya kecil. Terus tertawakan dari sahabat. Rupanya saat kali perang, seorang yang luar biasa hafal Al-Quran, kakinya kecil, betisnya kecil. Dan ketika dia tertawa sedikit, Rasulullah apa kata Rasulullah? Oh enggak, kecilnya betis kakinya itu masuk
masjid lebih berat timbangannya daripada gunung bukit itu. Masya Allah. Saya terinspirasi. Saya bilang sama Allah, ya Allah jadikanlah anak-anak ini ngurus iman, ngurus ibadah, ngurus dakwah. Lelah-lelah ini jadikanlah ya Allah. Jadi mana kalau kita mengeluh itu masalah itu luar biasa. Jadi kalau kita kan masih enak kendaraan macet datang, ya enggak naik grab, naik apa misalnya dia ojek. Kalau kita sekarang banyak pilihan, ini maksudnya naik itu. Tapi itu ya langkah-langkah kakinya dalam berdakwah. Itu juga ini langkah kayak Aminah dari sakit pinggangnya, langkahnya hari ini. Bubakar juga langkahnya hari ini. Siapa yang sakit kalau datang tak itu sembuh. Bu, pengalaman bu, saya kenal teman itu ada kajian Jumat, kajian hasil, kajian takwa, kaki. Tadinya putra saya dua, saya nggak bisa jalan. Tapi teknik dapat ya. Bu, nanti ada kajian dan bu ada akad malam ini bu. Anak tahu mau ke masjid, ada kajian, isi kajian dan nanti baca akad di masjid. Maksudnya kalau kemarin juga baca akad di masjid, dia bilang tadinya ya semangat. Ada waktu itu udah mirip-mirip ibu sampai di masjid, masya Allah dikasihkan sehat Allah. Karena di masjid itu ada rahmat Allah. Di masjid itu ada maghfirah dari Allah. Siapa yang melakukan malaikat? Jadi kalau dikasih kisah sedikit kita aja ke masjid sehat. Kalau sakitnya nggak bisa jalan, sakitnya diimpus, udah pakai oksigen itu baru. Nah kalau bapak-bapaknya cuma batuk bilangnya Allah suruh ke masjid, ya tutup pintu, pergi ke masjid sana, gitu ya bu. Batuk bilang sedikit doang ya. Iya, kita pak maafkan dari belakang oleh malaikat. Kata aman, maafkan dari Allah. Nah ini ya bu ya, yang saya sampaikan banyak ya bu ya. Kalau Al-Quran sebagai cahaya, sinar dan kita, jadi ya tadi berapa poin dari 100 poin ya. Tadi yang kita bahas mungkin mulai dari kita membacanya sampai kita memahaminya, pelajari tafsirnya, sampai kita peduli dengan lingkungan, peduli juga dengan hukum Allah, dan dengan apa yang dalam Al-Quran seolah kita akan terang, kita akan cahaya, kita akan menyala dengan sinar ya Al-Quran, dengan sinar iman. Karena kita kalau tidak ada Arab, tidak ada Al-Quran, kita tidak ada Arab, tidak ada jalannya. Kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada iman itu sendiri. Karena apa? Al-Quran adalah buddha, petunjuk bagi umat manusia yang kita oleh kita petunjuk itu tidak lagi, kita akan teratur, kita akan berarah. Gitu ya bu ya. Ini yang saya sampaikan. Saya masih banyak kekurangan, ada kilas, ada salah, saya tolong dilaporkan, dimaafkan lahir dan batin. Saya tetap dengan alhamdulillah dari saya mohon kepada Allah astagfirullahaladzim kepada ibu semua. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.